Sisupala si tukang hina. Setiap Sisupala melontarkan makian, justru kemarahannya semakin besar. Seperti api disiram bensin, maka kebenciannya pun makin menjadi-jadi. Dari Itihasa Mahabharata, tersebutlah kisah di kerajaan Jadi. Rajanya bernama Damogosa didampingi permaisurinya Srutaswara. Keluarga kerajaan ini masih terkait kekerabatan dengan Vasudewa Krishna. Damogosa dan Srutaswara memiliki seorang putra bernama Sisupala yang lahir dengan 3 mata dan 4 lengan. Karena keanehan itu, orang tuanya berniat untuk membuangnya. Namun sabda dari langit mencegah mereka untuk melakukan hal tersebut karena Sisupala ditakdirkan untuk hidup sampai dewasa. Sabda tersebut mengatakan bahwa tubuh Sisupala dapat menjadi normal jika dibangku oleh seseorang yang istimewa, yaitu seseorang titisan Dewa Wisnu. Sabda langit itu juga meramalkan kematian Sisupala akan terjadi di tangan orang yang sama yang menghilangkan mata ketiga dan 2 lengannya. Ketika Vasudewa Krishna dan keluarganya menjenguk Srutaswara, Vasudewa Krishna memangku Sisupala. Seketika itu pula mata dan lengan tambahan di tubuh Sisupala tiba-tiba lenyap. Mengetahui hal tersebut, orang tua Sisupala sadar bahwa kematian Sisupala juga berada di tangan Vasudewa Krishna. Karena itu, mereka menyembah dan memohon agar Vasudewa Krishna mau berjanji mengampuni kesalahan yang diperbuat Sisupala apabila anak tersebut sudah dewasa. Demi kebahagiaan dan ketenangan kedua orang tua Sisupala, Vasudewa Krishna berjanji bahwa ia akan menahan kemarahannya. Namun ia juga memberi ruang bagi perwujudan karma. Ia memberi batas apabila Sisupala sudah menghinanya lebih dari 100 kali dan penghinaan itu dilakukan di hadapan orang banyak, maka Vasudewa Krishna dibebaskan dari janjinya untuk memaafkan Sisupala. Berpuluh-puluh tahun kemudian, di Balirung, kehormatan kerajaan Indraprastha di hadapan para raja undangan upacara Rajasuya, Yudhistira mengatakan Vasudewa Krishna sebagai tamu kehormatan yang sesuai tradisi akan memakaikan mahkota Rajasuya di kepala Yudhistira. Sisupala yang hadir dan duduk di kursi undangan tiba-tiba berdiri lalu dengan penuh kebencian mencela keputusan Yudhistira itu. Setelah menghina Yudhistira, Sisupala mengejek Bima, memaki Arjuna, dan mengutuki Nakula dan Sadewa. Lalu Sisupala juga merendahkan Drupadi. Ucapan-ucapan penuh hina itu justru semakin memanaskan hati Sisupala sendiri, dan ia semakin tidak dapat mengendalikan diri. Pandangan matanya pun ditujukan kepada Vasudewa Krishna. Dengan congkak dan penuh amarah, ia kemudian melontarkan hinaan kepada Vasudewa Krishna. Sambil menghitung berapa hinaan yang sudah ia ucapkan, ia sudah mendengar lamaran bahwa kematiannya akan terjadi di tangan Vasudewa Krishna setelah menghinanya yang ke-100 kali. Maka karma pun menemukan jalannya. Mabuk oleh ucapannya sendiri, Sisupala tak lagi pandai berhitung. Ia sendiri sudah lupa entah berapa hinaan yang sudah ia ucapkan. Ditambah tepuk tangan dari beberapa raja yang menyemangatinya, hatinya kini semakin panas ibarat api disiram dengan bensin. Setiap kata hinaan yang dia ucapkan membuat hatinya semakin panas dan dipenuhi kebencian. Ia terus
Ia menghina kerajaan Indraprastha yang mengundangnya dengan penuh hormat. Ia menghina Yudhistira yang memperlakukannya selayaknya tamu undangan. Ia menghina lambang-lambang kerajaan Indraprastha. Ia menghina Pandawa. Ia menghina permaisuri Drupadi, dan ia juga terus melontarkan hinaan kepada Vasudewa Krishna. Dan akhirnya Cakra Sudarsana pun menyala di tangan Vasudewa Krishna. Sinarnya menyilaukan mata bagaikan sejuta matahari. Para tamu undangan memejamkan mata, tidak kuat menahan silau. Ketika kilauan sinar mereda dan mereka membuka mata, kepala Sisupala sudah terpisah dari badannya. Ia mati di tangan Vasudewa Krishna sebagaimana sabda langit di hari kelahirannya. Vasudewa Krishna dengan penuh wibawa maju ke panggung dan berkata kepada seluruh tamu undangan bahwa Cakra Sudarsana di tangannya telah mencegah Sisupala dari dosa-dosa lain yang pasti akan terus dibuatnya bila ia hidup. Kematiannya adalah pembebasannya. Sahabat, mari belajar dari Sisupala. Sisupala secara fisik telah mati, tetapi sifat-sifat seperti itu bisa muncul kapan saja. Kita kadang melihat ada orang yang begitu banyak melontarkan hinaan. Pahlawan dihina, gambar uang dihina, keyakinan orang lain dihina, lambang negara dihina, pemimpin negara dihina. Tak ada hal baik yang dilontarkan dari mulutnya selain hinaan. Seakan ia tak punya hal baik untuk diucapkan. Seolah-olah stok di hatinya hanya diisi kebencian. Dan sebagaimana Sisupala, akan ada orang-orang yang bertepuk tangan menyemangatinya. Mari kita berdoa semoga orang-orang seperti itu segera sadar sebelum Cakra Sudarsana menunaikan tugasnya, karena karma tak pernah salah mencari jalannya.